Pada Tuhan saya berkata, kita lanjutkan kita di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 dengan perikop hasil pembenaran ayat yang ke-10. Sebab jika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membacakan bagian ini sekali lagi. Namun saya membacakan bagian Roma 5 ayat 10 ini dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian bunyinya, selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabatnya dan dia hidup di dalam kita. Tema kita menjadi sahabat Allah. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Allah memiliki banyak aspek. Dia pencipta, Dia gembala kita, Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah juru selamat kita, dan masih banyak aspek yang lain. Dan yang menarik untuk kita perhatikan bahwa Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tapi Dia mau menjadi sahabat kita. Dia mau menjadi sahabatmu dan Dia mau menjadi sahabat saya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di Taman Eden, Bapak Mama, kita melihat hubungan yang sangat harmonis Allah dengan manusia. Adam dan Hawa menikmati persahabatan yang mesra dengan Allah. Di Taman Eden tidak ada agama. Di Taman Eden tidak ada ritual-ritual tertentu, tidak ada upacara-upacara, tetapi yang ada hanyalah hubungan yang mesra dari Allah dan ciptaan. Hubungan yang mesra ini tidak dihalangi dengan rasa takut, tidak dihalangi oleh rasa bersalah. Tetapi Bapak Ibu, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan harmonis ini, hubungan yang sangat ideal ini menjadi lenyap. Hanya beberapa orang dalam perjanjian lama yang mendapatkan hak istimewa untuk menjadi sahabat Allah. Kalau kita perhatikan, Henokh mendapatkan hak istimewa menjadi sahabat Allah. Alkitab berkata bahwa dia bergaul dengan Allah. Ada Nuh mendapatkan hak istimewa. Nuh, Alkitab berkata bahwa dia hidup berbeda dari orang-orang sesama. Ada Abraham, Alkitab berkata bahwa dia menjadi sahabat Allah karena imannya. Musa, Ayub, ada Daud. Untuk Daud, Tuhan berkata kepadanya bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kalau dia belum diperdamaikan dengan Allah, dia adalah musuh Allah. Roma 5 ayat yang ke-11. Roma 5 ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa dapat memperhatikan pada slide. Saya mengambil
Ini perhatikan kata-kata yang saya garis bawah. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi dosa kita, dan dengan demikian ia menjadikan kita sahabat Allah. Berarti Bapak Ibu, sekarang orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang diperdamaikan oleh Kristus kepada Allah. Jadi di sini kita perhatikan bahwa persahabatan dengan Allah dimungkinkan hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menjadi sahabat Allah kalau tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga menyebut kita adalah sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa." Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kita harus bersyukur bahwa kita adalah orang berdosa yang harus menjadi musuh Allah. Tapi kini kita menjadi sahabat Dia melalui karya salib. Dan ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Karena itu Bapak Mama, bagi saya sulit dibayangkan bagaimana suatu persahabatan yang mesra bisa terjadi antara Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak kelihatan dengan manusia yang berdosa ini. Itu sebenarnya sangat sulit untuk kita jangkau dengan pikiran. Tapi syukur puji Tuhan bahwa ada satu jembatan yang bisa menjembatani kita untuk menjadi sahabatnya. Karena itu Bapak Mama, pagi ini saya mengajak kita untuk mendeteksi diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi sahabat Allah atau kita sementara menjadi musuh Allah? Yang menjadi sahabat Allah adalah yang pertama, memiliki relasi yang tidak putus-putus, atau memiliki relasi yang dibangun secara berkesinambungan, atau kata kerennya kontinu, membangun relasi yang kontinu dengan Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa menumbuhkan hubungan yang dekat dengan Allah hanya datang gereja 1 minggu 1 kali. Kita tidak bisa menumbuhkan relasi kita dengan Allah kalau kita hanya ikut ibadah rayon 1 minggu 1 kali, atau hanya ikut ibadah kategori. Tapi persahabatan kita dengan Allah itu perlu dibangun setiap waktu kita. Kalau kita kira bahwa datang gereja 1 minggu 1 kali itu sudah cukup untuk membangun hubungan kita dengan Allah, maka ini sebuah kekeliruan yang sangat besar. Karena itu Bapak Mama, penting sekali untuk kita membangun percakapan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Waktu kita dengan Tuhan secara pribadi, secara kelompok, itu penting. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, di sini ada yang kenal Bapak Yosef Lede, Bupati kita, ada yang kenal? Kenal? Ada yang kenal ke sana? Kenal. Kalau saya tanya, tiba-tiba saya tanya Bapak Yosef Lede kenal citra orang? Bapak Yosef Lede kenal citra orang? Yang mana? Itu loh Pak, yang hitam-hitam tinggi itu Pak, yang itu, yang perutnya ada buncit sedikit Pak. Yang mana? Yang tinggal di Lungkurus itu loh, itu yang dekat Israel Sound, Bapak tahu? Tidak? Oh, kasih keterangan model yang mana tuh? Bapak tuh akan kenal. Wah, kita kenal dia karena posternya ada di mana-mana ini. Kita bangga ini punya Bapak Bupati. Tapi sebaliknya waktu kita bertanya, apakah dia kenal kamu? Dia akan kenal. Mengapa? Kamu tidak punya relasi dengan dia. Dia akan kenal baik dengan kamu,
sebaliknya, kita yang berupaya untuk membangun relasi dengan Dia tanpa Tuhan menjalin itu dengan kita. Kita menemukan ini dalam dua hal. Yang pertama, di dalam doa kita. Doa itu membangun relasi kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Bahkan orang seringkali menyebut doa itu sebagai nafas. Doa adalah nafas. Berarti kalau tidak berdoa, tidak bernafas. Buktinya banyak yang bernafas tanpa berdoa. Kalau demikian, berarti ada mayat-mayat yang berjalan. Apakah begitu? Tapi ini penting sekali untuk kita renungkan, bahwa dengan doa kita betul-betul menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kapan waktu kita berdoa? Alkitab menyuruh kita untuk berdoa setiap waktu. Bukan pas ada masalah baru berdoa, pas putus cinta berdoa, pas ada tantangan besar berdoa, pas ada sakit berdoa. Itu salah. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berdoa setiap waktu. Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Berdoa setiap waktu. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu menolong kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara, bagaimana Allah berbicara dengan kita? Itu hanya kita dapat temukan di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara, waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Adalah sesuatu yang sangat mustahil bagi kita, bahwa kita suka untuk berdoa, tapi kita tidak suka untuk mendengar firman Tuhan. Kita suka untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, tapi kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mau dinasihati dengan firman Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, mustahil kita bisa mengenal Dia tanpa firman Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan dengan baik karena firman. Mengapa Ayub disebut sahabat Allah? Karena dia memegang firman Tuhan. Dia menyimpan firman Tuhan. Sebagaimana Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam satu bariku kusimpan ucapan mulut. Bapak, mama, saudara-saudara, Mazmur 119 ayat 97, Daud mengatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku renungkannya sepanjang hari. Mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Dari mana mereka bersahabat dengan Allah? Taurat Tuhan dicintai. Taurat Tuhan direnungkan. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, jangan hanya asal baca dan jangan hanya asal dengar khotbah. Baca Alkitab sekarang kita dimudahkan untuk mencari referensi. Ini tujuan Tuhan apa? Maksud Tuhan apa? Karena percayalah, dengan mencari tahu kebenaran di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan rahasia-rahasia kehidupan yang tidak orang lain ketahui. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bapak, mama, saya membaca bagian ini dalam terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup. Ini sangat bagus. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Allah tidak
bisa membangun persahabatan dengan orang yang tidak menghormati dia. Karena itu penting sekali. Kita dapat melihat bahwa Tuhan menghendaki pada kita waktu dia berbicara dalam firman-Nya, kita wajib menghormati dia, wajib mendengarkan. Itu sebabnya waktu kita datang kepada Tuhan yang waktu pemula, Tuhan mendengarkan kita. Tapi waktu dia berbicara di dalam firman Tuhan, kita juga harus mau mendengarkan dia. Relasi timbul balik ini akan membuat persahabatan kita dengan Allah semakin erat. Coba kita deteksi diri kita masing-masing. Beta korelasi dengan Tuhan seperti apa? Beta mengaku anak Tuhan, tapi beta sudah pernah berdoa. Beta mengaku anak Tuhan, tapi beta pemalas baca firman Tuhan. Beta pemalas dengan firman Tuhan. Apakah ini yang disebut dengan sahabat Allah? Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak, mama, orang yang bersahabat dengan Allah adalah selain membangun relasi yang terus-menerus dengan Allah, yang kedua, dia taat kepada Allah dengan iman. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, kita biasanya tidak menganggap ketaatan sebagai satu ciri khas persahabatan. Biasanya ketaatan ini, Bapak, mama, dihubungkan dengan bagaimana hubungan anak dan orang tua, hubungan atasan dan bawahan. Tapi bukan antara hubungan persahabatan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan lain. Dia menjelaskan bahwa ketaatan adalah syarat yang akrab, syarat yang untuk akrab dengan Tuhan. Coba kita perhatikan Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mungkin kita merasa bahwa ketaatan itu bukan ciri khas seorang sahabat, tapi Tuhan mengajarkan lain, bahwa syarat untuk kita akrab dengan Tuhan, syarat untuk kita mau menjadi sahabat Dia, kita harus taat kepada apa yang menjadi perintah. Bapak, mama, menjadi catatan penting di sini bahwa kita mentaati Allah bukan karena sebuah ketakutan. Kita mentaati Allah bukan sebuah paksaan, tetapi ketaatan kita kepada Dia karena kita mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita. Mengerti? Ketaatan kita kepada Tuhan didorong oleh rasa kasih kita kepada Dia. Kita begitu meyakini dalam hidup kita, mengimani dalam hidup kita bahwa apa yang dilakukan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Bapak, mama, saudara-saudara, orang di luar Kristus mengira bahwa ketaatan orang Kristen kepada Tuhan, dia takut karena akan dihukum. Dia takut karena akan ditolak Tuhan. Tetapi kebenaran yang kita dapatkan bahwa ketaatan kita kepada Kristus adalah ketaatan karena kasih. Ketaatan kita kepada Tuhan mendatangkan sukacita. Ada ketaatan yang tidak mendatangkan sukacita. Ada ketaatan yang tidak mendatangkan sukacita. Bapak Ibu, ada yang di sini pernah bayar Pak polisi waktu kita hilang? Ada yang pernah bayar Pak polisi waktu kita hilang? Sudah pakai helm, sudah ada surat-surat, polisi kan sudah apa sih? 100, 200. Ini semua sudah kasih, berarti motor ditahan. Uang pas-pas. Ambil itu 100.000 dan kasih di Pak polisi, beta tahan dan kasih. Tapi waktu jalan beta, semoga lu begini, semoga lu begitu, lu nanti
hidup nanti begitu sudah hanya tukang tahan-tahan orang saja. Waktu kamu taat untuk kasih itu uang kepada Pak Polisi, kamu punya hati kasih. Kamu kasih itu uang, tapi kamu kasih dengan comel. Ini berbeda dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Dia mendatangkan sukacita dalam hidup. Waktu kita taat kepada Tuhan, waktu pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita taat, ketaatan kita mendatangkan sukacita. Kita taat datang ke rumah Tuhan, kita memuji, menyembah Dia, mendengar firman Tuhan, mendatangkan sukacita. Kita taat terhadap firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah semua. Waktu kita mengasihi orang yang membenci kita, itu mendatangkan sukacita dalam hati kita. Rasa-rasanya waktu beta melepaskan pengampunan dia, beban berat hilang nih. Enak kermanaku. Ternyata ketaatan itu mendatangkan sukacita. Tidak ada ketaatan Kristen yang mendatangkan duka dalam hidup. Bapak, mama, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa Dia sudah mengasihi kita. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi benar. Waktu kita taat kepada Dia, sukacita kita menjadi benar. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini juga menggambarkan kepada kita hubungan Yesus dengan Bapa adalah teladan persahabatan bagi kita dengan Yesus. Yesus melakukan apa yang Bapa minta kepada Dia. Coba perhatikan kembali ayat kita. Ayat kita, perhatikan yang saya garis bawahi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapa mengasihi Yesus, seperti itu juga Yesus mengasihi kita. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, ini teladan yang sangat baik bagi kita. Jikalau kasih ada di dalam diri kita, maka kasih itu akan mendorong kita untuk mentaati diri dengan segera. Kasih Tuhan ada dalam diri kita mendorong kita untuk taat segera, bukan taat nanti, taat besok, taat tulang, taat setelah tulang, tuli kok. Tapi kasih itu mendorong kita untuk taat segera. Karena itu Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, mari kita deteksi di dalam diri kita. Saya sudah menjadi sahabat Allah. Setiap kali firman Tuhan datang tegur, ada ketaatan secara segera dalam diri kita atau tidak? Atau kita menganggap bahwa teguran Tuhan dalam firman-Nya menjadi guyonan bagi kita, menjadi hal lucu-lucu bagi kita? Yang menjadi catatan di sini, yang menjadi sahabat Allah, mereka yang merindukan Tuhan setiap waktu di dalam relasi. Mereka yang merindukan firman Tuhan, tapi yang kedua, mereka yang punya ketaatan secara segera. Saya kira tidak ada yang menjadi hakim di antara kita, tapi kita masing-masing mengoreksi diri kita. Karena itu Bapak, mama, di bagian penutup renungan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan bagi kita. Seberapa berharganya persahabatan kita dengan Allah itu bagi diri kita? Seberapa berharganya persahabatan antara Allah dengan manusia, dengan kamu, dengan saya? Kira-kira masing-masing bertanya, pentingkah saya membangun persahabatan dengan Allah? Kalau saudara merasa bahwa persahabatan dengan Allah itu tidak penting, itu pilihan. Sebab persahabatan itu pilihan.
dan bukan kebetulan. Membangun persahabatan dengan Allah itu pilihan, bukan kebetulan. Sebab jika kita memilih bersahabat dengan Allah, maka kita menerima kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau konsekuensinya kita menolak bersahabat dengan Allah, nas pembimbing kita tadi berkata, Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih, kita hanya bisa mendapat menjadi sahabat dengan Tuhan, dengan Allah, kalau Yesus Kristus menjadi Tuhan. Mari pulang dengan firman Tuhan ini. Bertanya, beta kawan Tuhan, beta sahabat Tuhan, atau beta sahabat dunia? Temukan jawaban itu. Kalau kita masih menjadi sahabat dunia, terima Tuhan Yesus. Sebab menjadi musuh Tuhan itu mengerikan. Menjadi musuh Tuhan itu mengerikan. Menjadi sahabat dunia mungkin ada kenikmatan, kenyamanan yang kita dapatkan. Tapi ingatlah itu bersifat sementara. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, pilihlah untuk menjadi sahabat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Kristus dimuliakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan